Penjahat akan beraksi kapanpun dan di mana saja saat ada kesempatan. Namun tidak jarang, aksi mereka gagal karena salah memilih sasaran. Seperti cerita seorang jenderal TNI yang ditodong komplotan begal saat turun dari mobil tak jauh dari rumahnya. Satu pelaku berhasil dilumpuhkan dengan timah panas. Lalu, bagaimana kejahatan ini bisa terjadi? Begini ceritanya, sahabat. Saat itu, Letjen Purnawirawan Ibrahim Aji dalam perjalanan pulang ke rumahnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dia pulang usai menghadap Menteri Kehutanan Hasrul Harahap untuk sebuah urusan bisnis. Maklum saja, pensiun dari TNI, Aji menggeluti usaha kontraktor infrastruktur dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT Kurnia Jaya Alam. Menjelang petang, Aji masuk ke halaman rumahnya yang terletak di Jalan Gedung Hijau, Kompleks Pondok Indah. Saat turun dari mobil Mercy putihnya, tiba-tiba pria berusia 66 tahun itu disergap orang tidak dikenal. Satu orang mendekap lehernya dengan sebilah golok, sementara yang lainnya menempelkan pisau ke bagian perutnya. Mantan Pangdam Siliwangi itu ditodong. Tidak mau tinggal diam, Aji bereaksi. Dengan nada tinggi dia bertanya, "Ada apa ini?" Dalam suasana tegang itu juga, Farid, asisten rumah tangga yang membuka pintu rumah, berteriak spontan, "Awas, Pak!" Sang sopir juga berteriak, "Ambil pistol, Pak!" Mendengar kata pistol, nyali para perampok mulai keder. Si penodong mengendurkan dekapannya sambil celingak-celinguk. Kesempatan itu tidak disia-siakan Ibrahim Aji. Naluri tentaranya masih menyala. Secepat kilat, Aji mengambil pistol Colt 38 buatan Amerika, jenis Smith & Wesson, yang biasa tersimpan di laci mobilnya. Aji melepaskan tembakan peringatan ke udara. Perampok yang menodongnya kocar-kacir menuju rekannya yang menuju di motor. Aji memerintahkan berhenti, tapi mereka tetap berlari. Tembakan kedua pun menyalak. Si penodong pisau pun roboh seketika tertembus timah panas. Semula, Aji hanya berniat melumpuhkan penodongnya supaya ada saksi hidup. Untuk itu, dia memidik kaki salah satu perampok. Namun, karena kuatnya getaran pistol, malah mengarah ke atas. Aji mengatakan, andaikan dia masih muda, dia bisa menghabisi keempat orang perampok itu sekaligus. Bahkan Aji mengatakan, andaikan dia tahu dari awal, dia akan menghajar komplotan perampok itu hanya dengan tangan kosong. Meskipun salah seorang rekannya sudah tertembak, kawanan rampok itu tetap nekat melarikan diri. Satu perampok yang terluka dinaikkan di atas jok, sehingga mereka berboncengan tiga dengan satu motor. Mereka lalu memacu kendaraannya ke arah Kebayoran Lama. Diketahui, para perampok itu memang sudah mengintai Aji. Mereka adalah Burik, Bongsor, Conge, dan Rasim. Keempatnya memiliki tugas masing-masing. Bongsor alias Sairudin yang menodongkan golok, sementara Rasim menodongkan pisau. Sedangkan Burik alias Tan Kim An bersama Conge berperan sebagai penunggu motor. Saat berusaha kabur itulah, Burik memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Karena tidak mampu menguasai motornya, dia menabrak truk yang terparkir di pinggir jalan. Sehari setelah kejadian itu, aparat Polda Metro Jaya menemukan sesosok mayat tergeletak di Jalan RE Mata Dinata di bilangan Ancol, Jakarta Utara. Polisi memastikan kalau mayat itu adalah sosok yang ditembak Ibrahim Aji. Ternyata, Rasim yang terluka parah itu digeletakkan begitu saja oleh rekan-rekannya hingga akhirnya meninggal. Menurut keterangan polisi, komplotan perampok itu tidak mengetahui kalau korbannya adalah Ibrahim Aji, mantan Panglima Siliwangi,
periode 1960 sampai 1966. Mereka salah sangka dan mengira Aji adalah orang kaya yang akan pulang ke rumahnya. Namun akhirnya, percobaan perampokan itu berakhir menjadi petaka bagi mereka. Aji menduga para perampok itu tertarik dengan jam tangannya yang dikira Rolex. Jikapun demikian, Aji mengaku tidak keberatan menyerahkan arlojinya kepada komplotan perampok itu. Karena menurutnya, jam tangan yang dipakainya adalah merek Seiko, yang saat itu berharga Rp80.000. Akhirnya, pada pertengahan April tahun 1989, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyidangkan dua terdakwa. Keduanya adalah Burik dan Bongsor. Mereka diadili atas perampokan terhadap Letjen Purnawirawan Ibrahim Aji. Selepas sidang, Burik dan Bongsor meminta maaf pada Ibrahim Aji. Meskipun tembakannya mengakibatkan tewasnya salah satu perampok, Ibrahim Aji dibebaskan dari jeratan hukum lantaran dalam posisi membela diri. Sekalipun menjadi korban, Aji tidak mampu menyembunyikan rasa ibahnya pada perampok itu, karena menurutnya kawan perampok itu harus kehilangan nyawa dan mereka pun harus menjalani hukuman penjara karena perbuatannya. Ibrahim Aji diketahui memiliki banyak pengalaman selama berdinas di kemiliteran. Di antaranya, misi untuk menuntaskan pertikaian antara tentara Indonesia di Sumatera. Diketahui, di Tapanuli memang saat itu sedang terjadi perebutan wilayah antara tentara Indonesia sendiri.